Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mengenai subbab pengukuran. Nah, di sini saya akan membahas soal membaca hasil pengukuran jangka sorong. Oke, kita akan coba bahas di sini suatu pembacaan hasil pada pengukuran jangka sorong bernonius 20 ditunjukkan oleh gambar. Nah, berdasarkan gambar di atas, tuliskan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong serta laporkan hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya. Jadi di sini kita harus menuliskan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini serta laporkan berdasarkan hasil ini ya. Berdasarkan hasil ini beserta dengan ketidakpastiannya. Baik, di sini langkah pertama yang kita lakukan ya, itu menurut saya adalah kita mengerjakan terlebih dahulu atau menentukan terlebih dahulu NST-nya ya. Jadi kita di sini ya tentukan NST dari jangka sorong ya. Karena di sini jangka sorongnya cukup berbeda nih karena dia bernonius 20. Biasanya kalau misalkan jangka sorong itu dia bernonius 10. Kalau 10 gampang ya, NST-nya udah ketahuan yaitu 0,01 cm. Tetapi pada jangka sorong ini ya dia bernonius 20. Sehingga kita harus hitung berapa NST-nya. Baik, NST itu rumusnya kalau misalkan lupa adalah nilai skala terkecil pada skala utama atau saya sebut SU dibagi dengan jumlah skala nonius ya. Nah, berarti NST pada jangka sorong ini adalah nilai skala terkecil pada SU-nya berapa? Ya, ini kita bisa pakai nalar logika aja ya, saya nggak mau terlalu panjang. Kalau misalkan bingung bisa pakai rumus yang saya berikan di materi, ya bisa dilihat materinya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat pada skala utamanya, ya ini skala utama, ini skala nonius. Nah, pada skala utama nilainya adalah 0,1 begitu ya. Ini kan soalnya 3 cm, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, berarti kan ini dia bertambah setiap garisnya ini 0,1 begitu ya. Berarti skala terkecilnya adalah 0,1 begitu. Berarti 0,1 dibagi dengan jumlah skala noniusnya. Nah, di sini dia sudah dikasih tahu ya, dia bernonius 20. Berarti maksudnya adalah jumlah skalanya adalah 20. Berarti ini 0,1 dibagi dengan 20 ya. 0,1 dibagi dengan 20 adalah 0,0005 bukan milimeter ya, sentimeter ya, karena jangka sorong satuannya sentimeter. Baik, berarti NST-nya adalah 0,005 cm. Baik, kita kalau sudah menentukan NST-nya gampang. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil pengukurannya. Hasil pengukuran jangka sorong. Nah, hasil pengukurannya adalah kita tinggal baca nih ya. Tinggal kita baca si jangka sorong ini ya. Sekarang kita lihat skala utamanya ya. Skalanya adalah dia angka nolnya ya. Angka nolnya ini dia melewati skala utama yang ini gitu ya. Nah, dia melewati skala utama yang ini yang terakhir begitu. Skala utama terakhir yang dilewati oleh si angka 0 skala nonius itu adalah skala yang ini. Nah, berarti skala utamanya adalah skala yang ini nilainya. Nah, skala ini bernilai berapa? 3,2 begitu ya. Ini 3,1, 3,2. Berarti skala utamanya 3,2 cm. Nah, sekarang skala noniusnya kita cari mana yang lurus gitu, mana yang berhimpit skala noniusnya dengan skala utama. 0 enggak, ini 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 enggak. Ini ya, ini dia lurus ya. Ini dia lurus. Nah, ini mungkin jadi kandidat kita. Nah, tapi kita lihat dulu yang lain. Apakah 7 iya?
Ini 7 enggak, ini 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 enggak. Berarti ini nih yang kita jadikan nilai daripada skala Noniusnya. Nah, skala yang ini. Nah, skala yang ini dia bernilai berapa ya? Skala Noniusnya ini skala ke berapa nih pada si skala Nonius ya? Skala ke, coba kita hitung satu-satu ya. Ini kita tandain 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Berarti skala ke-13. Nah, berarti 13 dikali NST-nya. NST-nya berapa? 0,005 begitu ya. Berarti skala Noniusnya adalah 13 dikali 0,005 atau nilainya adalah 0,065 cm. Berarti hasil pengukurannya adalah 3,2 ditambah 0,065 atau 3,265 cm. Berarti ini adalah hasil pengukurannya. Nah, sekarang kita laporkan hasil pengukuran itu beserta ketidakpastiannya. Laporkan hasil pengukuran, saya singkat HP, beserta ketidakpastiannya. Nah, ingat bahwa untuk melaporkan suatu hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya, formatnya adalah X, yaitu hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya, itu sama dengan XO plus minus delta X, begitu ya. Maka X adalah, nah tapi delta X ya. Nah, delta X ini nilainya berapa? Nah, delta X ini harus kita tentukan dulu nilainya berapa. Nah, kalau kita merujuk kembali ke materi yang sudah saya berikan kemarin yang di PPT, delta X pada kasus ini adalah setengahnya NST. Kenapa? Karena ini pengukuran hanya dilakukan sekali. Maka pada pengukuran yang hanya dilakukan sekali atau pengukuran tunggal itu NST-nya adalah setengah dari delta X-nya atau ketidakpastiannya adalah setengah daripada NST. Nah, berarti setengahnya NST berapa ya? Bentar, kita tentukan dulu. Delta X itu setengah dari NST. Berarti setengah dari berapa? 0,005 cm atau nilainya adalah 0,0025 cm. Nah, ini adalah delta X atau ketidakpastiannya. Berarti X atau hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya adalah 3,265. Ya, ini kan hasil pengukuran ini kan sama saja dengan XO ya. XO-nya berarti di sini 3,265 cm. Nah, berarti X-nya adalah sama dengan XO yaitu 3,265 plus minus 0,0025. Nah, ini dalam kurung cm. Berarti hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya adalah segini, begitu ya. Oke, sepertinya sudah cukup jelas bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan tekan tombol subscribe jika menurut teman-teman video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti materi fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.